kalau boleh jujur ya, di era sekarang tuh banyak banget Gen Z yang ngerasa susah banget nih untuk kayak menjaga imannya gitu di era yang sekarang. Kampus kan mungkin banyak-banyak yang perantau kan ya, maksudnya di Unsut ini kita bisa mulai dari membentuk pergaulan yang baik, karena kan kita jauh dari orang tua ya. Muslim sejati itu bukan hanya sekedar identitas, namun tentang menjaga nilai-nilai agama Islam supaya tetap eksis di tengah kemajuan teknologi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Poduki Podcast UKIVISI bersama saya Arumi Jaya Kusuma dan teman saya Haira Alima dari Internship Humas dan Media. Hai teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu aja tetap semangat dalam menjaga keimanan di tengah dunia yang makin sibuk dan penuh dengan tren baru. Nah, ngomong-ngomong soal tren nih teman-teman, tema kita kali ini bakal menarik nih, yaitu menjadi muslim sejati di tengah arus modernisasi, ngikut tren tapi tetap beriman. Betul banget, karena jujur aja ya, kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang pengen update, pengen eksis, tapi kadang tanpa sadar kita bisa kebawa arus dan lupa sama nilai-nilai Islam. Dan biar pembahasan kita lebih menarik, kita udah ada dua narasumber. Ada Kak Rofik, sang pendakwah dan sang santri ya. Dan Kak Salman juga nih, alumni santri Gontor. Terkenal. Baik, terima kasih kakak-kakak yang telah menyempatkan kami berdua di sini untuk menjadi narasumber. Mungkin lebih tepatnya kita sering-sering aja. Ya, nama saya Rofik Salim, saya dari Internship Administrasi Publik. Dan saya Salman dari Hubungan Internasional Angkatan 2025. Jujur nggak expect sih bisa diundang ke podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa sering-sering ilmu lah, bagi-bagi ilmu. Dan juga ternyata temanya untuk podcast kali ini sangat cocok buat kita ini yang anak muda ini sih. Iya, karena realitanya sekarang banyak banget nih muslim muda yang bingung, boleh nggak sih ngikut tren tapi niatnya baik gitu. Nah, menurut kalian ini apa sih arti menjadi muslim sejati di era modern? Mungkin dari siapa dulu nih? Bebas. Mas Rofik dulu boleh. Mungkin kita sebelum masuk ke pertanyaannya, kita akan mengulas balik lagi apa itu modernisasi ya. Modernisasi itu kan proses perubahan dari hal-hal yang baru menuju hal-hal yang lebih keren. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, serba canggih, terus teknologi juga sangat meningkat cepat. Namun hal-hal tersebut juga menimbulkan masalah yang baru terhadap nilai-nilai Islam. Tadi, bagaimana definisi Muslim sejati itu? Muslim sejati itu bukan hanya sekedar identitas, namun tentang menjaga nilai-nilai agama Islam supaya tetap eksis di tengah kemajuan teknologi ini. Menurut saya, mungkin Muslim yang sejati itu adalah Muslim yang bisa menyeimbangkan antara kemajuan zaman dengan nilai-nilai agama Islam. Jadi intinya, seiring dengan perkembangan zaman, Muslim tersebut juga tidak melupakan dengan nilai-nilai ajaran agama. Mungkin seperti itu, Muslim yang sejatinya. Kalau dari aku sih ya, Muslim sejati untuk saat ini itu Muslim yang memiliki prinsip, Muslim yang tegar dalam berprinsip, supaya seorang Muslim ini tidak terbawa oleh arus dan kuat diterpa oleh badai modernisasi dan globalisasi. Jadi mau lingkungannya diisi oleh orang-orang yang modern dengan orang-orang yang memiliki pengaruh buruk, dia tetap akan berprinsip, tetap memegang prinsipnya sebagai seorang Muslim. Selain itu, saya juga dididik untuk menjadi pemersatu umat. Banyak sekali di media sosial saat ini orang-orang yang ingin mengotak-ngotakan dan menggolongkan Islam seperti itu.
Padahal hakikatnya kita adalah sama-sama orang Islam. Maka dengan belajar kita dapat mengetahui bahwasanya Islam itu luas, tidak hanya ada Nahdlatul Ulama yang kita ketahui ataupun Muhammadiyah misalnya. Jadi kita harus belajar, jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang bukan dari Islam seperti itu. Jadi kita tidak mudah untuk menjustifikasi orang dan golongan-golongannya seperti itu. Jadi mungkin ada tambahan lagi nih, di era modern ini bukan berarti kita meninggalkan hal-hal yang berbaur dengan keislaman, bukan. Tetapi Islam itu sendiri juga mengajarkan dengan adanya kemajuan zaman ini, bagaimana caranya kita melahirkan kebaikan dengan adanya kemajuan zaman ini. Ya, mungkin seperti itu Kak, Muslim yang sejati menurut kami berdua. Berarti intinya bukan anti tren tapi Ya. memfilter tren. Nah, gitu. Nah, menarik banget nih pembahasan kita hari ini. Nah, kalau kita sekarang kan banyak banget nih tren di media sosial yang mulai dari fashion, gaya hidup, sampai cara bicara. Kadang ada yang bilang, yang penting nggak niat maksiat, jadi nggak apa-apa. Kalau menurut kalian gimana tuh? Aduh, agak berat ya itu. Mungkin ya ngikut tren itu boleh-boleh saja sih. Asalkan tren tersebut tidak Melenceng. melebihi wajar gitu ya, melebihi Batas. batas-batas ya, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi intinya tren itu boleh kita ikuti, tapi kita harus memfilter. Jadi kita itu harus bisa memfilter apakah tren tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah ataupun sebaliknya. Jadi bukan hanya tentang niat, tapi hasilnya. Apakah tren itu tersebut dapat menghasilkan perubahan yang sangat baik, boleh kita ikuti. Ya, mungkin itu. Ya, sebagai tambahan, kalau dari aku sebenarnya niat yang baik dalam suatu tren itu nggak cukup sih. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang berkata, "Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa." Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini tuh menunjukkan keselarasan antara perbuatan dengan niat. Perbuatan yang baik membutuhkan niat yang baik. Begitu pula sebaliknya, niat yang baik membutuhkan perbuatan yang baik juga. Jadi tidak bisa kita berniat baik tapi kelakuannya tidak cocok, tidak baik. Jadi sebaiknya kita mengfilter tren-tren yang tidak baik itu. Jadi walaupun dengan dalih niat baik itu saja tidak cukup. Kita harus tetap memfilter, memilih apa yang kita jadikan tren seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi nih. Tadi kan ngomong-ngomongin tentang niat. Ya benar juga. Niat itu kan harus dibarengi dengan apa tadi? Perbuatannya eksekusi. kita yang selaras juga ya. Bahkan tadi Nabi juga pernah bersabda itu ya. Inna fil jasadi mudghah. Fa idza solihal jasadu kullu wa idza fasadal kullu. Ilahuma fi qalbi. Di dalam hati, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah yang dimana segumpal darah itu akan baik jika kitanya juga baik. Apabila segumpal darah itu baik, maka tubuh kita juga akan baik. Sebaliknya juga, apakah kita jelek, berarti segumpal darah itu juga jelek. Itu hati itu seperti niat. Mungkin sekian. Masya Allah, bagus banget. Berarti intinya tuh kita harus punya niat yang baik, Ya. filter tren, dan lingkungan kita harus baik Nah, juga. benar banget Kak. Kalau boleh jujur ya, di era sekarang tuh banyak banget Gen Z yang ngerasa susah banget nih untuk kayak menjaga imannya gitu di era yang sekarang. Nah, banyak tantangan dari pergaulan, konten, bahkan tekanan sosial. Gimana sih menurut kalian cara biar kita tuh tetap kuat iman di era perkembangan zaman yang serba cepat ini? Maksudnya, Oke deh, kita mulai dari lingkungan kampus dulu deh. Kampus kan mungkin banyak yang perantau kan ya, maksudnya di Unsur ini. Kita bisa mulai dari membentuk pergaulan yang baik, karena kan kita jauh dari orang tua ya. Kita bisa memilih siapa yang kita jadikan teman dekat. Dulu ada pepatah Arab berkata, jika kamu berteman dengan pedagang minyak wangi, maka kamu akan ikut menjadi wangi. Ketika kamu berteman dengan pedagang ikan, maka kamu akan ikut amisnya.
Jadi kita bisa membuat sebuah circle pertemanan yang mengarah kepada kebaikan. Isi dalam pertemanan itu adalah fastabiqul khairat. Kita bisa berlomba-lomba. Jadi ketika kita berbuat baik, ada saingannya nih, ada yang berbuat baik. Nanti kita termotivasi gitu. Ataupun kita ingin mengikuti majelis ilmu ataupun sholat berjamaah, kita ada temannya nih, nggak sendiri. Jadi kita nggak merasa tidak merasa sendirian gitu lah. Ada teman kita yang selalu menguatkan kita. Mungkin aku juga sedikit menambahkan ya, bener banget tadi, lingkungan yang baik itu menentukan bagi kita berubah gitu ya. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, kita juga akan terbawa baik. Sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan yang jelek, kita juga akan jelek. Nah, mungkin dari aku yang pertama, kalau ingin menjadi muslim yang sejati di era perkembangan zaman yang modern ini, yang pertama itu niat dan iman kita hanyalah kepada Allah. Niatkan segala ibadah kita hanya untuk mencari ridhonya Allah, bukan semata untuk dilihat. Kalau kita sudah meniatkan segala sesuatu berhubungan dengan Allah, insya Allah semuanya juga akan berjalan dengan baik. Yang kedua itu tadi benar kata masnya, lingkungan yang kita pilih itu harus baik. Terus yang ketiga, kita juga harus membiasakan berbuat baik. Tadi kayak mengikuti kajian ataupun kayak mendengarkan kajian dan lain-lain. Yang terakhir mungkin yang keempat, perbanyak ibadah kepada Allah. Kalau kita udah memperbanyak ibadah kepada Allah, insya Allah godaan-godaan yang ada di sekeliling kita, ancaman-ancaman yang ada di sekeliling kita, kita akan mampu menghadangnya, mampu menyelesaikannya. Mungkin itu Kak. Baik, sebelum kita tutup, mungkin masing-masing dari kalian bisa ngasih tips nih buat teman-teman untuk kayak gimana sih caranya jadi muslim yang baik di era modernisasi ini gitu. Masih dulu aja lah. Jadi pesan dari saya, kita manusia, ana insanu kasairinas, lastu bi asanikum wa lastu bi khairim minkum. Kita punya struggle-nya masing-masing. Jadi kita tidak perlu menunggu untuk menjadi sempurna untuk menasihati orang lain. Kalau kita menunggu sempurna, maka nggak ada yang nasihatin dong kalau gitu. Makanya dalam khutbah Jumat itu selalu ada perkataan usikum wa iyaya nafsi. Saya menasihati diri kalian dan diri saya sendiri. Jadi jangan segan-segan untuk saling menasihati, terutama di lingkungan terkecil kita deh, yang di keluarga, yang di teman kampus, seperti itu. Jadi senantiasa menasihati dalam kebaikan. Mungkin ya dari saya pesan singkatnya, jangan pernah takut untuk tampil beda. Kalau yang kita pegang itu kebenaran. Dunia boleh berkembang secara cepat, namun nilai-nilai Islam tetap harus kuat. Kita boleh tampil berbeda, meskipun orang-orang di sekeliling kita menertawakan kita. Kita harus, kalau kita sedang berproses, meskipun nggak nyampe prosesnya itu, kita harus tetap berusaha. Mungkin seperti itu aja. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Rofi, Iya. Kak Salman atas sharingnya. Sama-sama Kak. Iya. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa mengikuti tren itu boleh, asalkan kita nggak lupa sama ajaran agama Islam. Sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.